Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan dari Rumah Sakit Persahabatan. Saya akan membawakan topik mengenai high intensity laser for post-COVID rehabilitation. Demikian kurikulum vitae saya. Bisa dibaca, saya dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian saya Kepala KSM, Ketua Komite Medik, serta konsultan rehabilitasi di ICU IMCU Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Sebagai bagian pembuka, semua juga sudah mengetahui mengenai COVID-19. Di era pandemi saat ini, kita masih harus berjuang lebih lama lagi untuk melawan COVID-19. Era new or re-emerging disease ini menyebabkan suatu inflamasi di dalam jaringan paru-paru serta organ lain yang terkait dengan infeksi dari SARS-CoV-2 dengan adanya ACE2 reseptor. Ini adalah timeline dari infeksi COVID-19 di masa akut sampai dengan post-akut. Di masa sedang infeksi awal sampai kemudian konvalesen mulai tenang, di akhir minggu ke-12 sampai 6 bulan. Bahkan yang terakhir ada penelitian sampai dengan 1 tahun long COVID atau post COVID masih inflamasinya berlangsung. Ini data di Rumah Sakit Persahabatan, karena di Rumah Sakit Persahabatan seluruh pasien COVID dilakukan perawatan oleh tim fisik dan tim rehabilitasi masuk di dalam tim penanganan COVID-19. Mayoritas pasien lebih dari separuh mengeluhkan mengeluhkan lelah, kemudian sesak, batuk, dan keluhan-keluhan lainnya. Post-COVID yang develop atau berkembang sampai dengan long COVID akibat suatu inflamasi, akibat proses fibrotik yang bisa sampai bertahan 12 bulan setelah pasien discharge atau dipulangkan akibat infeksi COVID-19. 58% menurut jurnal ini dari Polastri dan Nafa dikatakan bahwa 58% fatigue atau kelelahan. Gejala lainnya adalah muskuloskeletal dan beberapa hal terkait dengan disfungsi diafragma. Dalam diagram ini nampak long term effect dari COVID-19. 58% kelelahan, 80% minimal satu dari gejala berikut ini. Gejalanya ada banyak, mulai dari sakit kepala, kurang konsentrasi, kemudian batuk, rasa tidak nyaman, bahkan sampai dengan kerontokan rambut atau nyeri-nyeri sendi. Setelah ini saya akan membahas mengenai laser terapi, karena laser tidak bisa dipisahkan dengan inflamasi. Laser itu sendiri adalah biofototerapi. Dia non-ionizing, infrared spektrumnya antara 400 sampai dengan 1000 nanometer, terbagi antara low level dan high level laser. Kemudian ini bisa diberikan untuk dia akan meningkatkan fungsi sel dari tingkat biomolekuler dan meningkatkan natural body healing process. Karena dia menstimulasi healing, kemudian memodulasi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, kemudian memperbaiki inflamasi, edema maupun nyeri. Laser ditinjau non-invasif, kemudian dia cost efektif dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan serious adverse effect. High intensity laser atau yang dikenal sebagai sebutan HIL, dia akan berinteraksi dengan kulit dari manusia, penetrasi masuk ke dalam sel yang lebih dalam, dia bisa berefek kepada saraf, kemudian mempengaruhi sirkulasi dari darah sehingga terjadi biostimulasi. High intensity laser menciptakan thermal sehingga ada thermic effect dibanding dengan low intensity level. Ini adalah perbedaan di atas, bagaimana perbedaan antara low intensity dan high intensity level. Kemudian aplikasi ini akan memberikan mekanika dan daya terhadap
sel-sel alveolar dari epitelial sel di dalam jaringan respirasi atau jaringan paru sehingga bisa mengurangi inflamasi, memperbaiki oksigenasi, dan otomatis perbaikan jaringan paru secara keseluruhan. Dalam jurnal case report ini dikatakan bahwa mereka melakukan penerapan high intensity laser dan low intensity laser secara bergabung, digabungkan untuk kedua lobus paru, dia berikan sekali sehari selama 4 hari berturutan. Dan mereka melakukan penilaian pre dan post untuk indikator inflamasi pada pasien dengan COVID-19. Dan indikator inflamasinya terjadi perbaikan. Mereka melakukan evaluasi foto ronsen dan foto ronsen sebelah sisi kiri yang belum mendapatkan terapi laser dan sebelah kanan dengan terapi laser tanpa ada perbaikan dengan berbagai penilaian yang dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Dan menurut saat ini waktu mereka lakukan biostimul fotomodulasi tersebut mempunyai efek yang baik terhadap pasien COVID-19 yang saat itu sedang mengalami inflamasi di jaringan paru. Ada juga di jurnal Cytokine mengenai probable positive effect of biophotomodulation in adjunctive treatment of COVID-19. Ini systematic review. Intinya dia sama akan meningkatkan oksigenasi, memperbaiki dari inflamasi di paru, dan mempromot atau meningkatkan regenerasi dari sel yang rusak. Kami mencoba di dalam penanganan di Rumah Sakit Persahabatan, kami mencobakan suatu case series 2 pasien kami untuk diberikan aplikasi high intensity laser. Kebetulan ini 2 laki-laki, usia sama, 23 tahun. Mereka 3 bulan pasca COVID-19 dengan keluhan utamanya adalah lelah. Sama dengan literatur tadi bahwa 58% disertai dengan kelelahan. Dilakukan aplikasi high intensity laser pada sisi diafragma dari approach bagian dorsal. Jadi pasien syaratnya harus bisa awake proning, dia harus bisa tengkurap. Pasien kami di Persahabatan sudah biasa dilatih untuk tengkurap, baik dibantu apapun tengkurap sendiri atau self proning. Aplikasi dilakukan pengukuran area di iga terakhir di mana diafragma akan insuflasi dan eksuflasi di daerah tersebut. Alat high intensity laser kita masukkan perkiraan luas areanya, kemudian akan dilakukan scanning zone sesuai dengan perhitungan dosis terapi pada alat. Segera setelah dilakukan, kami melakukan pengukuran pra dan pasca pemberian perlakuan pada pasien ini untuk menilai immediate effect atau efek segera setelah penerapan high intensity laser pada pasien pasca COVID-19. Pada outcome-nya kami dapatkan untuk skala sesak terjadi perbaikan, untuk kekuatan diafragma juga terjadi perbaikan. Tadi ada di dalam gambar sebelumnya bagaimana saya mengukur kekuatan diafragma dengan menggunakan manometer sederhana. Kemudian dyspnea dengan skala dyspnea menggunakan skala Borg 1 sampai dengan 10. Kemudian outcome measurement yang lainnya kita melihat tanda vital sign, heart rate, respiratory rate cenderung stabil, kemudian saturasi perbaikan, saturasi juga stabil, ekspansi dada membaik, kemudian peak flow rate dan peak cuff flow perbaikan. Hanya saja ada perbedaan yang bermakna antara peak flow rate dan peak cuff flow pada pasien dengan 3 bulan pasca COVID. Hal ini menampakkan bahwa sungguh-sungguh terjadi restriksi pada jaringan paru-paru pasien dengan COVID-19. Kedua pasien ini mengeluh lelah dan saat dilakukan pemberian aplikasi HEAL, mereka merasa lebih nyaman saat bernafas, hanya saja kemampuan batuknya masih harus dilatih karena diafragma yang disfungsi harus diberikan training selain ditenangkan inflamasinya. Jadi hasil diskusi dari kasus tadi,
perlu otomatis jumlah sampel yang lebih banyak dan trial yang lebih luas untuk mengkonfirmasi apakah betul efek beneficial dari penerapan HIL pada pasien dengan post-COVID. Tapi immediate effect pada pasien ini nampak chest ekspansinya membaik, kemudian kekuatan diafragmanya membaik, bahkan dyspnea severity-nya juga membaik pada kedua subjek. Sebagai kata penutup, bahwa kita tahu COVID-19 itu dari infeksi akut sampai kemudian discharge akan berkembang menjadi suatu kondisi post-COVID. Inflamasinya masih ada yang bisa bertahan sampai disebut sebagai long COVID, di mana perbaikan fungsinya tidak nampak terlalu banyak. Low grade inflammation ini remain along the recovery phase. Jadi betul-betul harus dikawal, harus ditenangkan. Ada pasien yang tadinya tidak ada simptom asma setelah dia mengalami COVID-19, kok saya seperti orang asma? Karena low grade inflammatory di dalam airway sistemnya masih berjalan. Low grade inflammation ini yang bisa diatasi dengan semua pereda inflamasi, baik medikamentosa ataupun non-medikamentosa. Disfungsi diafragma juga salah satunya karena inflamasi di daerah paru-paru, sehingga mengganggu gerakan diafragma. Apabila pasien tersebut sempat mendapatkan critical care treatment seperti ICU, otomatis diafragma dysfunction karena ICU acquired weakness juga bisa terjadi. Dalam hal ini, high intensity laser dapat diaplikasikan untuk mengurangi inflamasi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan dapat diusulkan sebagai modalitas tambahan yang untuk mensupport, membantu mengontrol inflamasi atau memperbaiki diafragma dan memperbaiki fungsi respirasi setelah infeksi COVID-19. Semoga bermanfaat karena kita harus sama-sama menjaga sistem pernafasan karena once you cannot breathe, nothing else matter. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.